Ya harapan saya untuk seniman-seniman di Lampung ya terus berkarya ya, harus berinovasi banyak, jaga hubungan baik. Tabi pun, kita berjumpa lagi dalam Sulusur Budaya Lampung Mencatat. Kali ini narasumber saya spesial sekali, seorang perempuan yang luar biasa, yang inspiratif. Dan beliau ini pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Lampung 2 periode, dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Bahkan berdirinya Gedung Dewan Kesenian Lampung ini, pembangunannya itu atas inisiasi dari beliau. Siapakah beliau? Kita akan langsung berkenalan. Ada Atu Ai, atau nama lengkapnya ada Ibu Syafariah Widianti, SH.MH. Assalamualaikum Atu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir loh Atu. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Atu benar kan tadi yang Opi bilang ya? Betul ya, 2 periode tuh. Nah, kesan-kesan Atu ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Lampung saat itu gimana tuh? Kesannya ya, pertama-tama sih waktu masuk, ya agak kaget karena selama ini kan nggak pernah berkiprah dalam bidang kesenian. Oke. Iya, jadi selalu kiprahnya paling banyak tuh di olahraga. Olahraga, iya. Tapi begitu masuk udah lama-lama orang selalu tanya, bagaimana nanti begini? Saya bilang saya nggak bisa komentar dulu, soalnya saya belum masuk gitu loh. Oke. Ya. Belum tahu ya Belum dalamnya tahu seperti apa. kayak apa ya. Iya. Ya udah masuk ya. Belajar, namanya belajar ya. Oke. Soal kesenian, saya dulu kalau soal kesenian dari dulu memang Suka? nggak dibilang suka ya. Bukan apa-apa, orang dulu waktu SMP aja, kalau suruh nari sama guru sampai ditarik rambut saya. Kenapa? Atau dulu tomboy kali ya waktu mudanya? Ya, Jadi nggak terlalu suka? karena dari atas ke bawah tuh, saya di tengah-tengah tuh Cewek laki-laki sendiri? semua, Oh, saya oke. sendiri ya. Oke. Saya nomor 3 sama yang nomor 9 yang perempuan. Perempuan? Iya, yang dari lain laki 9 bersaudara, laki-laki iya. semua. Oke. Iya. Tapi kalau disuruh memilih dari sekian banyak kesenian atau seni budaya Lampung, Atu memilih apa yang pernah dan suka Atu lakukan pada saat dulu? Nari mungkin nggak ya? Iya. Enggak ya? Apa tuh? Ya, apa ya? Akhirnya tapi di situ jadi semua suka. Jadi kalau ada lukis-lukisan, ada yang Oke. pameran lukisan, ikut lihat suka gitu kan. Nyanyi, apalagi kalau ya. nyanyi biar apa namanya sumbang-sumbang tetap aja jojong. Tapi kalau lagu Lampung ada yang hafal kan Atu? Banyak yang Atu hafal juga, suka? Banyak sih, bukan banyak ya, ada lah gitu kan. Tapi yang dilakukan sama Andi Ahmad, yang populer sekarang gitu loh. Iya, yang memang sudah familiar sekali ya di telinga kita. Iya. Kan Atu ini juga pernah menjadi seorang politisi kan, artinya menyeimbangkan, menyesuaikan, memadukan dunia politik dengan dunia seni. Ketika Atu menjadi ketua DKL tuh gimana tuh? Ya nggak susah. Nggak susah ya? Politik-politik ya, kesenian itu nggak susah kok. Apalagi kan orang tua Atu adalah gubernur di Lampung ya, gubernur pertama ya tuh ya? Kedua. Kedua. Dan ketika saat dulu itu kan keragaman budaya Lampung ini masih sangat asli ya tuh ya. Iya. Ada yang Atu tahu nggak dari budaya-budaya Lampung yang tempo dulu sampai sekarang masih ada? Kira-kira apa itu tuh? Iya, dulu juga ibu saya ya suka main gitar itu loh. Gitar main klasik? gitar Lampung. Oh, iya. Iya. Oh. Dia suka nyanyi gitu. Jadi kita suka denger. Suka dengar. Iya. Ya kalau yang namanya begawi-begawi ya kita ikut gitu loh. Iya, Lampung ini kaya sekali sih dengan Iya. hasanah budayanya ya Iya, tuh ya. iya. Dan di Lampung tuh kan ada Lampung Sai juga ya. Itu ada salah satu organisasi yang mengakomodir untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan juga ya Iya, tuh. iya. Atu juga ada di dalam situ kan? Iya. Oke. Kayak gitu. Atu waktu menjadi ketua DKL dulu, tadi Atu bilang kan pertama kali masih belum tahu nih mau ngapain. Iya. Hal pertama yang Atu lakukan akhirnya apa tuh? Ya kita pertemuan dulu, rapat dulu, saling kenal dulu kan. Kemudian ya kita nampung aspirasi. Iya. Ya mereka yang mengeluh soalnya sudah lama mengusulkan untuk gedung kesenian segala macam gitu kan. Jadi kita usahakan itu. Dan akhirnya berhasil. Ya alhamdulillah berhasil. Dan itu menjadi kenangan yang nggak bisa dilupakan, sesuatu yang fenomenal bagi Dewan Kesenian Lampung pasti ya tuh. Alhamdulillah, Karena ya. bisa ada di dalam gedung yang luar biasa seperti sekarang ini. Itu berkat jasa Atu nih. Tuh ketika pada saat Atu menjadi ketua Dewan Kesenian Lampung dulu ya, Atu tuh punya keinginan apa tentang kesenian di Lampung? Ya saya kepengen supaya kesenian itu maju gitu loh. Apa namanya? Misalnya seniman-seniman kita
apa namanya bisa berkiprah sendiri gitu loh. Apa namanya berkiprah maksud saya Bisa dikenal gitu. iya, jadi mereka kan kadang-kadang suka diundang ke luar Oke, kota, kemana-kemana. Nah, kita harus usahakan itu. Sedangkan keuangan DKL kan semua tergantung sama Pemda gitu Iya, loh. iya, iya. Ya. Jadi waktu itu saya ngusulkan untuk supaya DKL ini kasih lah apa namanya Ada anggarannya. anggaran setiap bulan gitu atau setiap tahun bukan setiap bulan. Untuk Jadi biaya gitu ya. operasional. Iya, ya. iya, Oke. iya. Oh jadi bener-bener zaman Atu lah ya memperjuangkan segala sesuatunya untuk DKL ini ya. Mantan Atu ya itu sangat disebut-sebut selalu sama teman-teman di Dewan Kesenian Lampung karena dengan adanya Atu ketika menjadi ketua DKL dulu itu ada gedung akhirnya menjadi dipikirkan oleh pemerintah dikasih anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tuh kan tidak hanya seni itu kan banyak banget ya. Tidak hanya musik, tidak hanya tari, tapi juga seperti sulam, tapis dan lain-lain itu juga menjadi bagian dari khasanah budaya yang ada di Lampung. Iya, iya. Kalau menyoroti kerajinan sekarang tuh, kerajinan tapis misalnya, kan sekarang semakin bagus ya tuh ya. Iya. Udah jadi sepatu, udah Iya, jadi tas, iya. segala. Itu gimana pendapat Atu tentang kemajuan itu? Aduh, sekarang bagus sekali, malahan sekarang batik-batik dari Jawa itu mereka kasih tapis segala macam. Jadi sekarang tapis itu bagus banget, udah sampai terkenal ke mancanegara kan. Iya. Jadi ya saya sebagai orang Lampung ya bangga gitu loh. Iya. Menurut Atu apa yang kurang ya, pemasarannya atau inovasinya atau apa kira-kira? Kalau inovasi sudah bagus. Udah bagus ya. Cuman kadang-kadang mungkin agak berat ya kalau yang tapis betul-betul tapis itu kan berat. Dari bahannya beda ya. Iya. Dan kalau berat gitu kalau untuk dibikin-bikin baju kan susah. Iya. Ya, jadi sekarang orang bikin baju cuman ada sedikit-sedikit aja sulam tapisnya. Ada unsur Iya, tapisnya. Itu sepertinya udah mulai bermunculan juga seperti itu ya. Atau gimana menanggapinya? Bangga nggak sebagai orang Lampung? Iya bangga pasti. Bangga ya. Iya. Terus kalau tari-tarian dari seni tari, kira-kira Atu menyorotinya seperti apa di Lampung ini? Kurang berkembang atau gimana? Atau justru sangat berkembang? Kalau saya bilang kalau seni tarinya ya itu aja gerakannya. Nah itu. Iya, ya. itu aja gerakannya yang begitu-begitu terus apa namanya? Butuh kreasi lagi berarti. Iya. Karena kan kalau seni tari itu yang paling sering dibawa ke luar negeri ya tuh. Iya. Kalau ada acara-acara dari provinsi atau Indonesia, di negara lain pasti tari yang dimunculkan. Iya, ya sekarang kami sudah modifikasi juga, nggak pakai pakaian lengkap seperti itu, ya kan? Jadi ya lebih simpel. Iya. Cuman ya itu aja gitu loh gerakannya. Jadi mesti ada kreasi lagi dari si ininya nih koreografernya ya. Oke. Karena mungkin harus mengikuti perkembangan dunia juga kali ya. Iya. Kostumnya juga kurang bagus ya, kostum-kostumnya. Jadi harus lebih ada inovasi yang lebih bagus lagi. Oke. Kalau dari musik tuh gimana? Seni musik di Lampung. Nih kan tadi Atu udah sempat sebut Kanjeng Andi Ahmad. Kayaknya nggak ada yang nerusin ya? Jarang ya kayaknya anak muda yang menciptakan lagu-lagu Lampung. Kira-kira gimana tuh? Belum. Ya paling yang itu adiknya. Ya. Oke. Ada juga sih dari daerah pesisir sana. Ada ya. Yang itu lagu cuman belum terkenal gitu loh mungkin karena kalau Andi Ahmad kan selalu muncul jadi ininya berarti butuh ya sekarang kan kayak udah ada media sosial kan. Jadi lebih mudah mungkin untuk mensosialisasikan mungkin ya tuh. Iya. Kalau lagu Lampung yang Atu suka apa tuh? Ada nggak yang Atu hafal? Satu bait aja. Ada pasti. Apa tuh? Itu yang Jauh Ujung Danau Ranau itu. Coba tuh nyanyi tuh dikit tuh. Jauh Ujung Danau Ranau. Udah katanya satu bait. Satu baris, iya Atu pelit. Orang Sunda itu. Tapi gini tuh, nggak mesti kita pintar nyanyi juga kan. Ketika kita menyoroti, kita memberi penilaian terhadap khasanah budaya kita, nggak mesti harus pintar nyanyi juga kan. Gitu. Iya, kalau dibilang suruh pintar nyanyi mah nggak bisa nyanyi. Masa sih tuh? Bener. Waktu eranya Pak Sahrudin ZP menjadi gubernur Lampung, itu ketika ada acara formal ya, seremoni, apalagi kalau ada tamu dari luar kota, luar Lampung, itu ada lagu yang harus dinyanyikan. Iya. Helmku di Lampung. Iya. Helmku di Lampung, itu ya? Iya, Pak. Nah, sampai sekarang masih itu. Masih? Iya. Oke. Atu punya kesan sendiri nggak sih tentang lagu-lagu Lampung itu?
Atu ngerti lagu ini maknanya? Ngerti? Ngerti. Iya. Punya kesan sendiri nggak tuh? Enggak lah. Enggak ya. Atau mungkin Atu punya lagu kebanggaan yang Atu sering keluar ketika Atu menjadi politisi, sering kunjungan keluar kota. Pasti kan ditanya ya, di Lampung itu punya keunggulan apa dari seni tari, budaya lain termasuk lagu, Atu akan mengunggulkan apa? Orang nggak pernah ditanya. Nggak pernah ya? Tapi kalau Atu mau promosiin apa di Lampung ini yang paling layak untuk kita promosikan? Yang paling layak ya, yang paling layak dipromosikan ya pariwisata. Oh iya, Iya kan? pariwisata. Oke. Gitu. Pariwisata. Nah, sekarang kita berbincang tentang pariwisata. Pariwisata di Lampung ini kaya ya tuh. Gunung ada, laut ada. Bahkan tulang bawang barat yang nggak punya gunung, nggak punya laut, mereka bisa terkenal sampai ke luar negeri. Iya. Oke. Gimana pendapat Atu? Ya, itu kan bagus artinya kepala daerahnya kan Iya. apa namanya inovasinya tinggi Iya, gitu loh, kreatif bisa ya. apa namanya bisa sampai bisa terkenal di luar negeri. Sedangkan mereka nggak punya apa-apa, Oke. bilang laut nggak punya, gunung nggak punya, ya kan? Nah itu. Oke. Nah sekarang kita yang punya gunung punya laut Harus bisa dong. harus lebih dari itu gitu Iya, seharusnya. Seharusnya ya. Tapi sejauh ini perkembangan pariwisata di Lampung udah bagus nggak tuh kira-kira? Udah bagus. Udah bagus ya? Iya, tapi terhalang sementara karena pandemi. Pandemi ya betul. ya. Jadi nggak bisa maksimal nih kita mengundang tamu-tamu ya dari Iya, luar ya. betul. Oke. Kembali ke Dewan Kesenian Lampung tuh. Dewan Kesenian Lampung saat ini dengan segala inovasinya, dengan segala perubahannya, mereka ingin sekali bisa lebih bagus dari era-era sebelumnya, meneruskan dari cita-cita Atu pada saat itu. Menurut Atu Ai, hal apa nih di Dewan Kesenian Lampung yang harus diperbaiki? Saya udah lama ninggalin apa namanya Dewan Kesenian Lampung dari 2015 ya. Udah 6 tahun. Udah nggak ngikutin gitu loh. Apa namanya jadi Tapi ada masukan nggak tuh untuk pengurus Dewan Kesenian Lampung sekarang? saya kira kita yang seniman-seniman itu harus nggak tergantung nanti sama anggaran daerah. Oke. Nah itu yang penting, nggak tergantung sama anggaran. Kalau kita tergantung sama anggaran daerah terus, ya kalau apa namanya pemimpinnya Memikirkan. berkenan ya. Kalau nggak berkenan kan repot gitu loh, ya kan? Jadi harus bisa mandiri juga ya. Iya itu harus Harus tetap bisa berkarya walaupun tapi mudah-mudahan lah. Sepertinya Gubernur Pak Rinal juga ikut alhamdulillah peduli ya, ya Pak Rinal, dengan ya. Atu Ai, Dewan Kesenian Lampung ini kan sebuah organisasi yang mengakomodir semua seni budaya yang ada di Lampung. Di daerah-daerah pun ada kan Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Iya. Nah, ketika Atu Ai tempo hari menjadi ketua Dewan Kesenian Lampung 2 periode, kan pasti Atu Ai itu apa tuh namanya, anjang sana atau apa tuh namanya ke daerah-daerah tuh, Ya, kunjungan ya, iya, kunjungan itu. Kolaborasinya seperti apa yang harus dibangun lebih bagus lagi itu? Selama ini ya waktu saya jadi ketua itu nggak ada tuh kunjungan ke daerah. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Juga Dewan Kesenian misalnya di Metro ada, kalau nggak salah lagi di Lampung Timur. Ya mereka tergantung berdiri masing-masing gitu loh. Iya. Tapi sih sebaiknya menurut Atu harus ada apa ya, komunikasi lah mungkin ya dengan di provinsi gitu. Iya. Jadi untuk sama-sama membangun budaya Lampung gitu betul, ya. iya. Oke. Atu di menit terakhir nih, apa yang ingin Atu Ai sampaikan kepada yang menyimak program ini agar supaya masyarakat itu bisa lebih peduli lagi terhadap kebudayaan Lampung, terhadap kesenian Lampung, seperti apa? Ya harapan saya untuk seniman-seniman di Lampung ya terus berkarya ya, apa namanya harus berinovasi banyak, jaga hubungan baik gitu ya. Jaga hubungan baik. Jadi jaga hubungan baik karena kadang-kadang kan apa namanya saling ini sama kesenian ini, iri sama ini sama itu ini tuh itu yang harus dihilangkan Iya. Oke. Gitu. Ini nasihat orang tua banget loh, supaya anak-anaknya akur, jangan saling bersaing tapi bersaing yang sehat iya, gitu betul. kan. Gimana pun juga mungkin memunculkan nama Lampung gitu ya. Iya. Seberapa besar sih rasa bangga Atu tuh menjadi orang Lampung? Aduh bangga banget saya jadi orang Lampung loh. Jadi kalau saya ditanya orang mana orang Lampung, biar di waktu Lampung masih zaman dulu masih bilang
kota yang susah dijangkau gitu kan, masih zaman dulu kan belum ada Bakahuni aksesnya kan, ya. tetap aja saya orang Lampung. Oke. Apalagi sekarang udah ada tol, wah lebih gampang lagi orang mau datang ke Lampung. Iya betul. Ya. Oke. Terus apa yang ingin aku sampaikan lagi tentang seni budaya Lampung supaya bisa terus lestari, supaya terus bisa dikenal baik oleh anak cucu kita tuh? Iya, apa namanya? Sekarang sih masih banyak ya yang mengadakan misalnya upacara-upacara adat gitu kan ya. Betul. Jadi itu terus dilestarikan. Jangan sampai putus Dan ya. harusnya anak-anak muda sekarang juga mempelajari itu, artinya bukan mempelajari yang belajar seperti buku gitu, bukan, mengikuti gitu loh, mengikuti. Ikut melestarikan. Biar mereka juga nanti paham bahwa Lampung ini punya adat istiadat gitu loh. Oke. Iya. Kalau soal bahasa Lampung itu, kan berkali-kali tuh sering kita dengar dari pemerintah Provinsi Lampung gimana caranya supaya bahasa Lampung itu digunakan dalam keseharian gitu. Iya, iya. Atau setuju nggak kalau begitu? Setuju. Setuju ya? Iya, karena di mana-mana ya bahasa daerah itu, ya maksud saya ya seperti di Jawa Tengah. Orang dari mana-mana bisa bahasa Jawa gitu kan. Betul, betul. Nah di Lampung, orang Lampung bisanya bahasa Palembang. Aneh gitu loh. Ngomong, saya suka marah kadang-kadang sama teman saya gitu ya. Mereka orang Lampung. Biasa mereka orang Lampung, tapi ngomongnya ngomong Palembang. Saya bilang, kamu orang Lampung atau orang Palembang gitu loh. Maksud saya kalau ngomong Palembang nanti Hana di Palembang gitu loh. Kalau di sini ya namanya nggak mungkin dia nggak bisa bahasa Lampung gitu kan. Ya bahasa saya aja yang tadinya ibu bapak saya itu berdua bahasa Lampung. Oh ya? Iya. Tapi sama anaknya bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kita nih, ibu saya pakai bahasa Bekanan, bapak saya pakai bahasa Pubian. Masing-masing. Tapi mereka ngerti gitu kan. Nah, kita ini enggak. Tapi sesudah saya pulang ke Lampung, karena setiap hari diajakin ngomong Lampung sekarang saya bisa ngomong. Walaupun masih belum masih campur-campur. Tapi apa yang diomongin ngerti ya tuh? Oh ngerti, iya. Oke, jadi Atu adalah juga orang yang sangat ingin agar bahasa Lampung ini menjadi bahasa keseharian buat masyarakat, khususnya anak-anak sekolah kali ya. Iya. Minimal untuk bahasa-bahasa yang umum aja lah, tegur sapa pakai bahasa Lampung. Gitu ya. Oke. Atu terima kasih loh, terima kasih sekali sudah mampir di podcast Dewan Kesenian Lampung. Sehat selalu ya tuh. Amin, terima kasih sama-sama. Ini adalah satu keinginan dari tim podcast ini untuk menghadirkan Atu Ai sebagai narasumber. Karena obrolan kita banyak, tadi kita udah berbicara tentang Dewan Kesenian Lampung ketika era Atu Ai, sampai adanya gedung yang begitu megah ini, sampai akhirnya dapat anggaran dari pemerintah, bagaimana pandangan Atu Ai tentang kesenian Lampung, mulai dari tari, musik, tentang pariwisata, kita bicara juga tentang bahasa Lampung, banyak banget obrolan kita. Terima kasih Atu Ai, sama-sama. Jumpa lagi, sehat selalu. Oke, makasih. Terima kasih atas kebersamaannya dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat. Tabi pun.